kegiatan workshop analisis kesesuaian konsentrasi keahlian dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja maupun di industri dengan memperhatikan potensi wilayah dan basis wilayah dinyatakan dibuka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngomong boleh. Kalau lihat angka memang betul. Kalau kita mau kerja saja satu hari ya paling tidak berlalu bisa kerja. Tenaga kasar ini selalu bekerja. Karena perhitungan bekerja itu yaitu setelah bekerja selama paling sedikit selama 1 jam. Dari segi angka rendah, tapi dari sisi produktivitas itu rendah juga, karena yang dibutuhkan untuk ABK kan tidak perlu jasa, tidak perlu kompetensi yang harus tinggi-tinggi juga. Nah, ini juga salah satu angka ini kalau kita melihatnya positif, itu positif. Kalau kita melihatnya negatif, itu jadi negatif. Tergantung kita bagaimana kebijakan, contoh umpamanya di bidang apa, di SMK itu berkaitan. Bagaimana melihatnya? Kalau kita melihat negatif, memang harus perlu kajian bahwa rendahnya PPP tingkat pengangguran. Kita lihat kajiannya, apanya yang apakah karena terserap langsung ke dunia pendidikan, ada yang dunia kerja, atau dunia kerja persyaratan apa yang dibutuhkan sehingga rendah tingkat pengangguran. Itu perjalanannya sudah besar, tapi ini seleksi low cost karena semua itu harus low cost. Kirim surat, kirim apa? Uang, surat cinta. Depannya nih, akan lebih film-film bank ini. Anak-anak SMP itu khusus saja 3 bulan pemagangan itu bisa diterima kerja. Bisa nanti kita kolaborasi saling informasi, bisa ada anak kita sebelum masuk ke dunia kerja diterima di perusahaan, contohnya di JPU di Jakarta, itu kita harus paham tentang rotator. Jangan sampai belum cukup 2 tahun, masih 1 tahun, ternyata di sebelah perusahaannya itu menjanjikan bahwa gajinya beda sekian, lari ke situ. Nah, mereka itu banyak seperti itu. Kemudian hak-hak kewajiban dan pekerja, kemudian yang pertama yang penting itu ya pasti gaji upah, berapa bisa digaji kalau lembur, BKK-nya itu bagaimana anak-anak ini kita persiapkan. Nah, bikin lapangan kerja saja beberapa bulan di kampung. Artinya apa? Kita bisa nilai sekolahnya. Jangan sampai hanya hal kecil itu dampaknya ke sekolah. Lapangan kerja saja tidak bisa. Dan tenaga kerja ini bagaimana membantu kami memetakan alumninya. Ketika misalkan kami pihak SMK sudah bahkan membahasakan bahwa lepas tanggung jawab kami memberikan pembekalan selama 3 tahun, dan kemudian tentunya kami masih tetap digandung diberikan masih ada tanggung jawab kemana siswa kita, karena ada tracer study di sana Pak. Kami meskipun sudah meluluskan siswa pertanian, perikanan atau akuntansi itu kemana akan bekerja itu Pak. Melihat dari luar secara awam, apa yang disampaikan Bapak itu memang betul bahwa memang beda SMK dengan lulusan-lulusan, tapi dunia industri dunia itu melihatnya beda statistik. Nah, mereka ya DPS. Nah, sampai juga kita kadang di instansi pemerintah kita sudah bekerja, oh ini sudah sesuai, sudah kita lakukan pemagangan. Tapi kok nilainya masih 6? Karena yang satu ini memang sudah hebat, tapi melihatnya itu secara general di tingkat kabupaten kota. Artinya mungkin di kerajaan masih kurang, di tempat lain masih kurang. Nah, memang itu menjadi tantangan. Artinya data itu memang kita harus dia hitung itu sampingnya. Meskipun dikatakan kalau di sini bagus. Ada beberapa jabatan atau lowongan pekerjaan yang tersedia untuk di agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura, ada mandor trainer atau mandor tanaman.
yakinnya juga nanti bisa menjadi ini apa, penanggung jawab untuk media sosialnya, karena biasanya kan masyarakat itu butuh promosi dan lain sebagainya untuk diupload ke media sosial, maka itu tugasnya April juga ya Mas ya, untuk dimana nanti peserta didiknya atau mungkin orang yang mau masuk kerja di situ harus juga bisa menguasai aplikasi pengelolaan video. Karena untuk yang di kemarin asal juga pas magangnya tuh mau ngajar tanah India bingung karena aplikasi menggunakan ya sama Aksan dengan SOP-nya. Lalu untuk di jabatan kerja administrasi, maka jurusan yang sesuai adalah AKL. Lowongan pekerjaan yang tersedia adalah admin dan sales marketing. Kualitas supporter dan CPNS juga. Dan untuk aktivitas di perikanan air tawar ada dua, yaitu adalah teknisi budidaya ikan air tawar dan CPNS. Urus paspor bisa, sedangkan kami ini punya aturan step-step itu agak susah, tapi mereka kok bisa. Itu pekerja. Kemarin pun ada pengurus, bayangkan ada orang NTT, saya googling itu dia punya desa, itu desanya mau 10 km, semua di versi termasuk. Nah, saya juga kemarin waktu disampaikan tentang isi materi ini, saya ada tentang tenaga kerja makro untuk Kabupaten Nunukan, itu diklat itu 3 bulan, itu pun luar biasa. Ketahanan pangan kita itu kalau 2 minggu saja kapal sosmed tidak masuk Nunukan, wah sudah bahaya stok. Kalau laki-laki memang punya kewajiban setelah lulus ya kerja. Nah, perempuan ini agak susah. Biasanya habis lulus mungkin SMA atau SMK ada yang datang melamar. Nah, masuk di dunia kerja. Cuma sekarang ini permasalahan itu ibu-ibu itu kita tidak bisa deteksi bahwa dia bekerja karena memang perkembangan teknologi sekarang bisa deteksi. Tapi itulah perkembangan zaman sekarang bahwa dunia kerja itu tidak harus kita keluar keringat, harusnya tidak. Lewat HP pun bisa bekerja, dan mungkin dia PKK ini SMK kita doronglah untuk di Kalimantan, Pulau Kalimantan lah pada umumnya memang SMK itu PKK nanti. Bagaimana melihatnya? Kalau kita melihat negatif, ya memang harus perlu kajian bahwa rendahnya TPK itu tingkat pengangguran, kita lihat kajiannya. Jadi memang di produktivitas kita itu di 20 sampai 29 itu sangat tinggi sekali. Pengangguran kita di 2,74 di tahun 2022 itu sangat rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Baik, kalau begitu saya terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu peserta dan narasumber. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat kita diri sendiri pribadi maupun untuk sekolah SMK Negeri 1 Nunukan pada umumnya. Kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.